Paviliun abadi di gunung. Hanli, tabib ilahi. Seni ilahi evolusi surga ini memang kuat. Ini benar-benar bisa menarik penyakit dari orang lain dan mengeluarkannya untuk digunakan dalam kultivasi. Ini setara dengan berkultivasi dengan beban. Tubuhku membawa begitu banyak ki penyakit. Begitu beban terangkat, aku capai kenaikan siang hari. Tuan Tu, ayah dari kepala keluarga Liu. Tabib ilahi yang mulia, Liu Wanshan, kepala keluarga Liu. tolong selamatkan ayahku. Tabib ilahi, tolong selamatkan guru. Ini adalah lambang keluarga Liungu. Benar. Tepat sekali. Keluarga Liungu punya seorang putri, bukan? Yang juga mengenakan leontin giok yang sama. Aku memang memiliki putri seperti itu. Dia juga menyukai segala jenis liontin jiang. Aku ingin tahu, tabib ilahi, apa bimbingan Anda? Hanli saat kecil. 20 tahun yang lalu. Liu saat kecil. Kakak, apakah kau lapar? Ini, makanlah ini. Aku akan memberimu payungku juga. Kakak, kau harus segera sembuh. Dulu, saat aku tidak tahu harus kemana. Gadis keluarga Liu yang menyelamatkan. Sungguh ikatan takdir. Penyakit Tuan Tua Liu. Aku akan menyembuhkannya. Mohon terima kasih. Tabib ilahi yang mulia, terima kasih. Tabib ilahi yang mulia. Jika kau ingin berterima kasih pada seseorang, maka berterima kasihlah pada putrimu. Dia sudah sembuh. Kembalilah. Terima kasih banyak, tabib ilahi. Bangunlah. Tabib ilahi yang mulia, Anda menyembuhkan penyakit ayahku. Aku tak tahu membalas budi Anda, karena Anda ditakdirkan dengan putriku. Maka orang tua ini menjodohkan nona muda ini denganmu? Tidak bisa diterima. Saat ini, aku menanggung terlalu banyak energi penyakit. Perlu 3 tahun lagi untuk pemurnian. Dalam 3 tahun ini, aku tidak bisa menikah. Datang ke rumahku untuk berkultivasi. Biarkan keluarga Liuku berterima kasih padamu. Setelah 3 tahun, kita lanjut menikah. Tabib ilahi yang mulia, berikan keluarga Liu kami kesempatan untuk membalas kebaikan Anda. Baiklah. Keluarga Liumu berhati-hati. Namun, di dalam kotak iblis ini, terkandung energi penyakit tak terhitung. Begitu bocor keluar, pasti akan kambuh. Untuk memastikan, apa yang terjadi hari ini, harus benar-benar dirahasiakan. Sesuai perintah Anda, Sesuai perintah Anda, kami dengan hormat menyambut kedatangan tabib ilahi. kami dengan hormat menyambut kedatangan tabib ilahi. Terima kasih, Tuan Han. Tuan Han, Anda benar-benar Huatua reinkarnasi. Anda menyembuhkan impotensi putraku. Memungkinkan keluarga Huanku memiliki pewaris. Kebaikan Tuan Han yang tak terhingga. Keluarga Huanku tak terlupakan selamanya. Tuan Han, aku ingin menjadikanmu guruku seumur hidupku, melayani di sisi Tuan Han, bekerja tanpa lelah, dan merawatmu di masa tuamu. Baiklah. Sejak kedatanganku, ada banyak urusan duniawi. Aku serahkan padamu. Ya, guru. Guru sehari. Ayah seumur hidup. Mulai sekarang, maka Anda adalah ayah kedua saya. Saya bersumpah, jika saya berani mengkhianati guru saya, maka biarkan saya disambar 5 petir. 3 tahun kemudian, malam sebelum pernikahan. Masa 3 tahun telah tiba. Aku berlatih kultivasi meski sakit banyak. Sekarang kemampuan ilahiku sudah sempurna. Aku hanya perlu lepas sepenuhnya penyakit ini. Lalu aku raih keabadian di siang bolong. Guru, Anda biasanya menyelamatkan orang dan sangat lelah. Kapan Anda akan menyerahkan kotak harta karun itu kepada saya? Izinkan saya membantu meringankan kekhawatiran Anda.
Kau sudah bersamaku begitu lama. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ini bukan kotak harta karun. Ini adalah kotak iblis ekstrim. Ini mengandung energi penyakit tak terhitung. Begitu bocor, penyakit-penyakit ini akan kembali ke pemilik aslinya. Jaiming hanya berbaik hati. Jika kau tidak setuju, lupakan saja. Lelucon macam apa itu? Apa yang kukatakan semuanya benar. Di dalam kotak iblis ini terkandung energi penyakit tak terhitung. Begitu bocor, semua makhluk hidup akan menderita. Guru, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Bagaimana penyakit bisa dikumpulkan dan kemudian dikembalikan. Benar sekali. Aku juga melihat kau terlalu lelah. Makanya aku minta Jaiming bantu. Lagi pula, kita akan menikah besok. Kau tidak mungkin masih pergi untuk menyembuhkan orang besok kan? Aku tahu, semua ini terdengar tidak masuk akal. Tunggu sampai besok. Aku akan memberitahumu semuanya. Liu, putri angkat keluarga Liu. Semuanya, kalian sudah bersusah payah. Ini adalah teh yang baru saja kuseduh. Ini untuk semuanya, agar melepas penat. Apa kau buta? Kau menginjak tasku. Tas ini harganya lebih dari 100.000. Bagaimana jika rusak? Apa buat ganti rugi? Maafkan aku. Biar aku mengelapnya untukmu. Jangan sentuh tasku dengan tangan kotormu. Sial. The film was translated and Wanita tak narrated by berguna. M. Apakah Anda hanya mencoba menggunakan kesempatan ini untuk mencuri tas istri guru saya? Aku tidak. Aku sungguh tidak. Jangan menindas orang. Itu hanya sentuhan. Mengapa membuat masalah besar dari itu? Siapa yang tahu Jenis? Orang rendahan, menyimpan niat buruk. Menurut pendapat saya, dia merencanakan itu karena miskin. Aku akan pergi menyiapkan pernikahan sekarang. Liu Yoyu, kau sebaiknya bersikap baik. Kalau tidak, kau akan menyesal. Ini orang yang dulu selamatkan aku, gadis kecil itu. Mengapa aku merasa dia lebih mirip gadis itu? Tempat pernikahan. Semuanya, anakku bisa menikah dengan Tuan Han. Adalah suatu kehormatan bagi keluarga Yuku. Sekarang aku umumkan, pernikahan dimulai. Hari ini adalah hari pernikahan guru saya. Seperti kata pepatah, guru sehari, ayah seumur hidup. Saya sangat berterima kasih kepada guru saya selama bertahun-tahun ini. Perawatan, jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk minum beberapa cangkir dengan guru saya. Guru, perasaan saya, semuanya ada dalam anggur ini. Ada racun di dalam anggur. Huang Ximing, apa yang kau lakukan? Guru, bukan berarti ada racun dalam anggur, melainkan dalam anggur itu ada urin, ada racun dalam urin. Apa yang terjadi di sini? Bukankah mereka guru dan murid? Huang Ximing, kau adalah murid terakhirku dan orang terbaikku. Aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana bisa kau melakukan tindakan seperti itu? Mengkhianati guru dan leluhurmu. Benar, Han Li, dia adalah tuanmu. Huang Ximing, kamu binatang buas. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa? Karena dia tidak lain hanyalah dukun penipu demi ketenaran. Murid pengkhianat, apa maksudmu? Aku menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa lebih dari separuh orang yang hadir di sini. Hidup hari ini karena aku. Bagaimana aku menipu dunia demi ketenaran? Anda bicara omong kosong. Yang disebut penyembuhan dan penyelamatan hidup Anda pada dasarnya adalah untuk tujuan mencuri harta pusaka keluarga Huang saya. Kotak harta penyelamat dunia yang menipu demi uang. Jadi kau menyimpan niat untuk merebut harta karun. Makanya kau berani bicara sembarangan. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Itu bukan kotak harta karun, tapi kotak iblis ekstrim. Begitu dibuka, semua penyakit yang sebelumnya aku sembuhkan akan kembali pada kalian semua. Tutup mulutmu. Setelah berbagai penyelidikan oleh keluarga Huang saya 3 tahun yang lalu,
Anda mencuri harta pamungkas keluarga Huang saya. Anda praktik kedokteran ilegal dengan kotak ini. Dan menipu orang demi uang mereka. Hari ini, saya, Huang Zimin, saya akan menuntut keadilan untuk keluarga Huang dan semua yang hadir di sini. Dia benar-benar mencurinya dan praktik kedokteran tanpa izin. Tercela. Sebagai presiden asosiasi Dao Medis, aku harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Istriku, Liu Luyan, bisa membuktikannya. Ketika aku membawa kotak ajaib itu ke dalam keluarga Liu, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Huangmu, Luyan. Aku bersaksi, kotak ini memang dicuri oleh Han Li. Dari Tuan Muda Huang. the film was translated and narrated Bajingan, by M. Luyan, apa kau gila? Jangan bicara omong kosong. Ya, kakak Han sudah membantu keluarga Liu begitu banyak. Bagaimana bisa kamu memfitnahnya? Diam, kau tidak punya hak bicara di sini. Liu Luyan. Apa maksudmu? Kotak iblis ekstrem ini sudah bersamaku sejak aku masuk ke keluarga Liu. Bahkan itu sembuhkan penyakitmu. Bagaimana kau bisa bohong terang-terangan? Keluarga Huang awalnya dapat kotak harta. Dia bilang mencuri harta pamungkas keluarga Huang, memperoleh keuntungan dari spionas ini, menipu dunia dan mencuri ketenaran. Dia benar-benar binatang buas. Saya yakin semua orang mendengar itu kan. Bahkan tunangan Han Li mengakui bahwa kotak harta penyelamat dunia ini dicuri oleh Han Li dari keluarga Huang saya. Awalnya, keluarga Huang dapat kotak harta ini. Kami bermaksud membagikannya secara gratis dengan semua yang hadir untuk membantu dunia. Namun, kami tidak pernah menyangka bahwa bocah Han Li ini akan mencurinya dan mengklaimnya untuk dirinya sendiri, menggunakannya untuk mencari keuntungan pribadi dan menipu uang. Apel, harta ini sebenarnya dari keluarga Huang untuk kita gunakan secara gratis. Betapa tercela. Awalnya, kita bisa saja disembuhkan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Ini semua salah Han Li, si pencuri itu. Aku membenci. Aku sampai berpikir bangun kuil untukmu. Kau putri durhaka. Kotak itu awalnya milik Tuan Han. Tuan Han menyembuhkan kami, penyakit semua orang, termasuk leukemiamu. Kau balas kebaikan dengan kejahatan. Dia hanya seorang pencuri yang mencuri kotak harta karun milik Tuan Muda Huang, kotak harta karun. Bahkan jika ada kebaikan, itu adalah kebaikan Tuan Muda Huang. Cukup, jangan buang-buang kata untuk mereka. Han Li, serahkan kotak harta karun itu. Jika Anda melakukannya, saya bisa mengampuni hidup Anda. Bajingan, ini sama sekali bukan kotak harta karun, tapi kotak iblis ekstrem. Begitu kotak ajaib itu meninggalkan tanganku, jika energi penyakit bocor keluar, semua penyakit kalian akan kambuh. Jangan membuatku tertawa. Penyakit yang sudah disembuhkan, apakah benar-benar bisa diambil kembali? Bagaimana hal seperti itu bisa ada di dunia ini? Han Li, Anda anggap kami bodoh. Para tamu terhormat, kebenaran telah terungkap. Kotak harta karun itu memang milik keluarga Huang saya. Harta untuk membantu dunia. Saya, Huang Ximin, menjamin di sini dan sekarang. Asal kami bisa ambil kembali kotak harta karun ini, maka di masa depan, kami pasti akan membagikan kotak ini gratis kepada semua yang hadir. Bagus. Bunuh Han Li. Rebut kembali kotak harta karun itu. Bunuh dia. Bunuh dia. Kalian binatang. Ketika aku menyelamatkan kalian sebelumnya, kalian penuh rasa syukur. Kalian bakar jembatan setelah lewat, tidak tahu berterima kasih dan tidak setia. Apakah kalian masih punya hati nurani? Liu Ruyan, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kakekmu. Akulah penyelamatnya. Bahkan leukemiamu disembuhkan olehku. Keluarga Liumu selalu menghormatiku. Sekarang kau mengkhianatiku. Itu adalah ketidaksetiaan. Aku tidak pernah memintamu menyelamatkanku. Kau, impoten, disembuhkan olehku. Kalau tidak, keluarga Huangmu sudah lama punah. Terlebih lagi, sehari menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Sekarang kau malah memfitnahku. Itu adalah durhaka. Han Li, berhenti bicara omong kosong. Alu Fajra saya, kapan itu pernah impoten? Kau, dengan kehidupanmu yang tak layak, terkena sifilis dan sakit parah. Kau, hampir mati mendadak karena jantung bawaan. Semua disembuhkan olehku. Balas kebaikanmu dengan permusuhan. Kau tidak manusiawi. Diam. Itu tidak berdasar. Jangan bicara omong kosong. Dan kau, keluarga sangmu, hampir mati karena wabah di luar kota. Akulah juga yang turun tangan menyelamatkanmu.
Dan sekarang kau berani berteriak-teriak di sini. Itu adalah ketidakbenaran. Kalian sekelompok binatang tak setia, durhaka, tidak manusiawi, dan tidak benar. Jika langit tidak mengambil kalian, aku akan mengambil kalian. Kau pencuri kecil yang mencuri barang. Kau masih ingin mengancam semua orang. Kaulah yang mencuri harta keluarga Huang. Sudah sepantasnya kau menyembuhkan kami. Kau mencuri barang dan kau masih merasa dibenarkan. Ruyan benar. Itu adalah harta keluarga Huang kami. Anda menyelamatkan orang. Itu juga jasa keluarga Huang kami, bukan? Tepat sekali. Tuan Muda Huang awalnya menyelamatkan orang secara gratis, tapi kau menggunakannya untuk menghasilkan uang. Beraninya kau mengatakan itu? Tepat sekali. Penyakitnya sudah sembuh. Itu karena kami diberkati oleh surga. Apa hubungannya itu denganmu? Tepat sekali. Han Li, kau menipu semua orang. Kau pantas mati. Kenapa kalian tidak buang air kecil? Dan lihatlah kebajikan kalian sendiri. Sangat tak tahu malu. Berhenti bicara omong kosong. Kembalikan harta Tuan Muda Huang kepadanya. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati mengenaskan hari ini. Liu Ruyan, kau binatang. Bagaimana bisa kau menuduhnya secara salah? Dia tunanganmu. Tunangan. Berhenti melamun. Apa kau pikir aku akan tertarik padanya? Jika dia tidak memiliki harta karun, akankah aku bermain-main dengannya selama 3 tahun? Kau bajingan. Wasiat orang tuaku, kata-kata guruku. Apakah kau berniat menentang kehendak langit? Jika kau bukan ayah kandungku, tanpa embel-embel sebagai ayah kandungku, kau ini apa? Kau benar-benar memukul ayah kandungmu sendiri. Apakah kau masih punya kemanusiaan? Kemanusiaan. Kau hanya ingin memaksa ayahku menikahkanku denganmu. Kau masih ingin menikahiku. Kau tidak pantas. Saudari-saudari, bagus sekali. Bagus sekali, saudari-saudari. Kejar kebahagiaanmu sendiri. Jangan dibatasi oleh ayah kandungmu. Apa yang kau katakan? Kau sendiri menyetujui pernikahan ini. 3 tahun yang lalu, kau bertunangan dengan Tuan Han. Kau tidak setia. Kau memutarbalikkan fakta. Kontrak pertunangan ada di sini. Apa kau sudah lupa? Apa maksudmu, Lin Plan? Apa yang terjadi di masa lalu tidak lagi dihitung. Aku menyesal sekarang. Aku hanya ingin mencari pasangan yang baik dan menua bersama. Ada apa denganku? Lupakan mengendalikan pernikahanku. Kakak, ayah sungguh tidak ingin mengendalikanmu. Kakak Han, dia orang yang baik. Jika kamu menikah dengannya, kamu akan bahagia. Pencuri ini. Kalau mau menikahinya, nikahi sendiri. Baiklah. Kau mengkhianati pertunangan. Untuk siapa sebenarnya kau melakukan ini? Tentu saja, itu untuk saya. Guru, terima kasih telah menyembuhkan impotensi saya. Ini semua berkatmu. Jika kau tidak menyembuhkan Tuan Muda Huang, bagaimana aku bisa bersenang-senang tadi malam? Jadi kau tidak pulang semalam suntuk. Kau berkeliaran dengan Huang Ximing. Kalian berdua benar-benar tak tahu malu. Kau binatang. Dasar bajingan. Sungguh memalukan keluarga kita. Ini benar-benar memalukan keluarga kita. Awalnya, karena kebaikan saat itu. Aku tidak ingin mempersulitmu. Tapi kau sudah keterlaluan. Aku tidak bisa lagi menoleransinya. Cukup omong kosong. Cepat kembalikan harta Tuan Muda Huang kepadanya. Jika hari ini kamu tidak menyerahkannya, aku akan mematahkan kakimu. Seseorang. Jika keluarga Liu tidak menunjukkan kebaikan padaku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu begitu lancang? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi sana. Aku akan melupakan masa lalu. Kotak harta karun. Aku akhirnya mendapatkannya. Berhenti, jangan dibuka. Aku bersikeras membukanya. Mengepung peta. Tuan tua, Anda harus istirahat sebentar. Anda adalah dokter paling dihormati di Yuncheng kami. Dan juga pilar kami dalam melawan wabah. Anda tidak boleh tumbang. Dulu, Tabit Ilahi menyelamatkan hidupku dan mengajarkanku jalan pengobatan yang lebih besar. Jalan mengabdi pada negara dan rakyatnya. Selama aku masih punya napas, aku harus menyumbangkan kekuatanku untuk masyarakat. Ayo pergi. Mari kita pergi ke garis depan dan lihat. Tuan tua, hei tuan tua. Kelumpuhanku. Kembali lagi. Ini buruk.
Seseorang melepaskan kotak iblis ekstrim. Cepat, berangkat segera. Bawa aku kembali ke keluarga Liu. Baiklah, cepat. Kemari. Tuan tua, wabah akan segera The tiba. film was Apa yang harus Yunqing translated lakukan? and Orang yang narrated bisa by sepenuhnya Ed mengatasi Media. wabah hanyalah tabib ilahi. Aku akan kembali dulu, memanggil tabib ilahi demi dunia. Baik. Hanli, mengapa tidak ada apa-apa terjadi pada kita sama sekali? Keributan ini cukup besar padahal. Setelah semua itu hanya kentut. Sekarang tidak apa-apa. Kotak harta karun itu telah kembali ke pemiliknya yang sah. Itu penyakitmu. Yang telah kembali ke pemiliknya yang sah. Kau masih mencoba menggertak orang di sini. Sudah kubilang sejak lama. Tentang omong kosong daur ulang penyakit ini. Gunakan itu ke anak-anak pun takkan dipercaya. Hanya orang bodoh yang akan percaya. Hanli, berhentilah menggunakan taktik penipuan seperti itu untuk menakut-nakuti orang. Kurasa kau tidak ingin hidup hari ini. Benar sekali. Semuanya, ayo kita pukuli pembohong ini sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Diam, kalian orang bodoh. Lihat, apa sebenarnya yang sedang kalian lakukan. Ayah, ayah. Epilepsi kepala keluarga Liu. Bukankah sudah sembuh? Mengapa ini kambuh lagi? Tidak mungkin sebelumnya. Semua penyakit yang sudah sembuh, kembali lagi kan? Cepat panggil ambulans. Kak, tolong cepat kembalikan kotak ajaib kepada kakak Han. Kalau tidak, ayah akan benar-benar dalam masalah. Berhenti mencoba mencari muka di sini. Kau hanya seorang putri angkat. Ada apa dengan orang tua ini? Apa hubungannya denganmu? Liu Yuyui, dia berhati baik. Meskipun dia adalah putri angkat, dia sangat peduli pada ayahnya. Dan kau, dia adalah ayah kandungmu. Namun kau mengatakan hal durhaka seperti itu. Benar-benar konyol. Apa kau pikir aku tidak bisa melihat ini? Ini hanya kalian semua. Bersekongkol dengan orang tua itu. Membuat sandiwarakan. Tepat sekali, di dunia ini. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Menurutku, itu kamu, Hanli, yang bekerja sama dengan Liu Wanshan untuk mencuri kotak harta karun keluargaku. Menghadapi kematian, kau masih berani memfitnahku di sini. Aku tidak takut memberitahumu. Penyakit-penyakit ini, setelah beberapa tahun penyempurnaanku, sekarang bahkan lebih menakutkan. Kalau tidak, saat kau mati nanti, kau bahkan harus antre untuk dikubur. Hanli, taktik menggertakmu tidak lagi berhasil. Apa kamu benar-benar berpikir semua orang bodoh? Dan kau masih ingin merebut kembali kotak ajaib. Aku membenci. Bajingan, kau berani mengutuk kami untuk mati. Percaya atau tidak, aku akan memukulimu sampai mati duluan. Kau pembohong, menipu dunia dan mencuri ketenaran. Kau sudah menipu kami begitu lama. Hari ini, wanita tua ini pasti akan berurusan denganmu. Ada apa ini? Tanganku. Sifilisku. Bagaimana bisa kambuh lagi? Melihat situasi ini, sifilisnya sudah berkembang ke stadium akhir. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Aku tidak menyangka, ini benar-benar kambuh. Mungkinkah kotak ajaib ini nyata? Semua penyakit telah kembali ke pemilik aslinya. Apa yang dikatakan Hanli itu benar. Semuanya, tolong jangan tertipu olehnya. Menurutku, itu Hanli yang meracuni Nyonya Li. Dia melakukannya untuk menakut-nakuti kita, agar aku patuh. Benar sekali. Dia hanya ingin memanfaatkan perjamuan pernikahan hari ini untuk meracuni dan menipu orang. Tidak, dia tidak. Kakak Han bukan orang seperti itu. Apa? Kau meracuniku. Metode keji seperti itu, kita sama sekali tidak bisa melepaskannya. Cepat, detoksifikasi Nyonya Tuali. Kalau tidak, aku akan datang dan membunuhmu. Aku. Penyakit jantungku kambuh. Bukankah wabahku sudah sembuh? Bagaimana? Bisa kambuh lagi? Liu Kemiyaku. Kembali lagi. Hanli. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar, Tuan Han? Bukan. Tabib Ilahi Han, aku tadi hanya hilaf. Maafkan aku salah. Tolong, selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku akan bersujud padamu. Aku bersujud padamu. Tabib Ilahi Han. Penyakit jantungku adalah penyakit mematikan. Hanya Anda yang bisa menyelamatkanku. Tolong, selamatkan aku. Tabib Ilahi Han, tolong selamatkan kami. Tolong, kasihanilah. Kau tidak tahu kau salah.
Kau hanya tahu kau akan mati. Hanli. Tidak. Suami, aku tunanganmu. Kau tidak bisa hanya berdiri dan melihatku mati. Selamatkan The aku. film was translated Kau and benar-benar tak tahu narrated terima by kasih. M-Media. Dan kau berharap aku menyelamatkanmu. Kau tidak pantas. Tabib ilahi, tolong selamatkan kami. Aku bersedia menginvestasikan 100 juta. Aku bersedia menawarkan 10 villa. Aku berjanji akan menikahimu. Tolong, selamatkan aku. Aku sudah memberitahumu konsekuensinya sejak lama. Kalian sendiri yang menyebabkan ini. Tidak satu pun dari kalian akan kuselamatkan. Jangan takut, semuanya. Bertahun-tahun aku di sisinya. Aku sudah lama tahu tentang kotak ajaib ini. Cara menggunakannya. Jika dia tidak mau menyelamatkanmu, aku akan melakukannya. Tuan Muda Huang, selamatkan aku dulu. Tidak, Tuan Muda Huang. Selamatkan aku dulu. Dan aku. Selamatkan aku dulu. Jika kotak iblis ekstrem bukan milikku, dioperasikan secara pribadi, efeknya pasti akan berbalik. Saat itu, penyakit semua orang akan memburuk semua. Hanli, berhentilah berpura-pura di sini. Menurutku, kamu hanya takut aku akan mencuri pujianmu, bukan? Nasihat sia-sia bagi yang tak mau dengar impotensimu saat itu. Justru karena defisiensi ginjalmu, kalau kau pakai kotak ajaib itu sembarangan, defisiensi ginjalmu akan benar-benar menguras ginjalmu. Tidak percaya padaku, kau bisa mencobanya. Coba saja kalau begitu. Naga biru, harimau putih. Formasi berantakan. Burung vermilion, kura-kura hitam. Lindungi aku sungguh. Ti penyakit. Kumpulkan untukku. Jantungku. Tiba-tiba tidak sakit lagi, lihat. Aku juga merasakan kekuatan di tubuhku sekarang. Sepertinya sifilisku juga sudah mereda. Wajahku juga sudah membaik. Tuan Muda Huang, kau terlalu luar biasa. Hanli, bukankah kamu bilang ki penyakit akan memburuk? Mengapa aku belum melihatnya? Konyol. Ini hanyalah ledakan energi terakhir. 1 menit lagi. Penyakitnya akan meletus sepenuhnya. Tuan Muda Huang sudah menyembuhkan penyakit kita. Beraninya kau masih bicara omong kosong. Benar sekali. Sekarang Tuan Muda Huang ada di sini. Kalian sampah tak berguna tidak dibutuhkan lagi. Berani berpura-pura lagi. Hati-hati, atau aku akan membunuhmu. Lumpuhkan dia lalu patahkan kakinya. Buat dia berlutut dan memohon kepada kami. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa menyakiti kakak Han. Yue. Jangan takut pada mereka. Mereka akan mati. 3, 2, 1. Dia benar-benar. Penyakitku kambuh lagi. Ginjal saya. Sakit sekali. Rasanya seperti akan hancur. Guru. Aku mohon padamu. Selamatkan aku. Aku harus teruskan keturunan keluarga. Guru, aku salah. Semua yang dia katakan itu benar. Aku mohon padamu. Tolong. Tolong aku. Tabib ilahi Han, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kalian dulu sombong, kini menjilat. Binatang tak manusiawi dan tak adil. Aku tidak akan peduli dengan kalian. Urusi diri kalian sendiri. Berhenti. Kau menyebut kami tidak berperasaan dan tidak adil. Kau sudah tinggal di keluarga Liu selama bertahun-tahun. Sekarang kau meninggalkan kami untuk mati. Apa kau ini manusia? Ketika aku bergabung dengan keluarga Liu, kaulah yang memohon dengan putus asa. Kaulah yang memohon untuk memberiku upeti. Apa hubungannya denganku? Minggir. Aku merawatmu selama 3 tahun. Bahkan jika tidak ada jasa, ada kerja keraskan. Tolong selamatkan hidup kami. Biarkan kami punya jalan keluar. Tuan Han, keluarga Liuku yang bertindak tidak adil duluan. Aku, Liu Wanshan, gagal dalam membesarkan putriku. Aku meminta maaf padamu di sini. Tapi bagaimanapun juga Ruyan adalah putriku. Tolong selamatkan nyawanya. Kakak, apakah kau lapar? Ini, ambillah. Cukup. Aku hanya akan menyelamatkanmu kali ini saja. Setelah ini, kita impas. Ikatan kita terputus. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Tuan Han. Terima kasih, Tuan Han. Bawa kotak iblis.
The film was translated and narrated by Sudah sembuh. Kalian semua, keluar. Bagus sekali. Anda benar-benar seorang dewa. Tuan Han. Anda luar biasa. Guru, kau abadi yang turun ke dunia fana. Aku tahu aku salah. Apa yang kulakukan sebelumnya salah. Tapi aku sudah bertobat sekarang. Guru, aku berjanji. Aku janji akan rajin melayanimu. Untuk kesalahan yang kubuat hari ini, untuk menebus dosaku. Guru, Huang Ximing. Kau punya ambisi serigala. Aku sudah lama melihatmu. Seumur hidup, Han Li benci pengkhianat. Enyahlah dari pandanganku. sialan. Jadi bagaimana jika kamu tahu sedikit seni iblis? Untuk apa kamu bersikap sombong? Baiklah, tunggu saja. Aku akan menyuruh pamanku membunuhmu. Kakak Han. Hei, Kakak Han, kamu mau kemana? Aku akan meninggalkan Yuncheng untuk melewati kesengsaraan dan naik. Oh, benar. Biar ku beri peringatan. Kotak iblis telah dibuka. Di sini akan ada wabah mematikan yang menyerang mereka yang tidak ingin mati. Cepat pergi. Wabah mematikan. Mungkinkah ini wabah Ebola yang pernah kutemui sebelumnya? Bagaimana mungkin wabah mengerikan semacam itu telah kembali lagi? Ini bukan kembali, tapi versi yang ditingkatkan dan diperkuat. Apa yang akan kau hadapi selanjutnya adalah yang terkuat dalam sejarah manusia. Wabah Dewa Kematian. Dalam 7 hari infeksi, tingkat kematiannya adalah 99%. Saat ini, tidak ada obatnya. Semoga kalian semua menjaga diri. Tuan Han, tolong tetap di sini dan selamatkan kami. Ya, Tuan Han, keluarga Linku bersedia menawarkan aset ratusan miliar. Tolong, selamatkan kami. Selamatkan kami. Tidak, kau tidak bisa pergi. Kau harus tetap di sini dan menyelamatkanku. Aku sudah bilang. Ikatan kita sudah terputus. Enya, Dari mana datangnya bocah nakal ini? Wabah Dewa Kematian dapat dicegah dan dikendalikan. Aku bilang, siapa yang berani menyebarkan rumor di sini? Huang Wu, paman tertua Huang Ximing. Paman, kamu akhirnya di sini. Bukankah ini Aula Asura, ketua Aula ketiga, Huang Wu? Ketua Aula, Anda baru saja mengatakan bahwa wabah telah dikendalikan. Apakah itu benar? Benar sekali. Wabah Dewa Kematian berada di bawah kendali Aula Asuraku, di bawah upaya tanpa henti. Itu telah dikendalikan secara efektif dan akan segera diberantas. Menurutku, semua orang harus berhenti mempercayai rumor di sini. Baiklah, Han Li. Kau pakai wabah buat menakuti semua orang. Apa sebenarnya niatmu? Paman, cepat tangkap dia. Konyol. Pada saat genting seperti ini, Anda masih berani menyebarkan rumor di sini. Penjaga, bawa dia pergi. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku sedang memurnikan ki penyakit, tak sempat urus kamu. Tapi begitu wabah turun, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Ketua Aula, mungkin kita harus melepaskan Tuan Han dulu. Bagaimana jika dia mengembalikan penyakit sebelumnya kepada kita lagi? Maka kita akan celaka. Apa yang kamu takutkan? Sekarang, kotak iblis itu sudah direbut kembali olehku. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengembalikan penyakit itu kali ini. Mari kita lihat bagaimana kamu akan berpura-pura. Bagus sekali. Menurutku bocah Han Li ini, dia hanya ingin menggunakan wabah untuk menciptakan kepanikan dan kemudian mengumpulkan kekayaan sebagai ketua Aula Asura. Aku sama sekali tidak akan berdiam diri. Tepat sekali, Tuan Huang benar. Orang seperti ini tidak boleh ditoleransi. Dia bahkan berani mengembalikan penyakit kita tadi. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Baiklah, jadi dia hanyalah sampah tak berguna yang banyak bicara. The film Ketua was Aula, translated cepat tangkap dia. and Bawa dia ke narrated by penjara N. surgawi Media. dan tunggu hukumannya. Kau lupa sakit setelah luka sembuh. Siapa yang menyelamatkanmu barusan? Sekarang kau berani memfitnahku. Aku memperingatkanmu. Wabah Dewa Kematian akan tiba dalam sekejap. Jika kau menangkapku sekarang, kurasa kau seorang abadi tua yang menggantung diri bosan hidup. Lancang. Wabah Dewa Kematian sudah berhasil aku kendalikan. Kau masih berani bicara omong kosong di sini. Seret dia keluar dan penggal kepalanya. Berhenti.
Wabah akan datang. Apakah kau ingin menghancurkan Yunchan? Ayah, kau akhirnya di sini. Kakek, kenapa kau di sini? Jangan panggil aku kakek. Aku tahu segalanya sebelumnya. Keluarga Liu kami tidak punya tempat untuk penjilat tak tahu terima kasih. Tuan Han, ini semua salahku. Aku telah membuatmu menderita ketidakadilan. Tapi sekarang wabah dewa kematian sedang menyebar. Dan garis depan terus mundur. Tolong ikut aku ke garis depan untuk melawan wabah. Demi menyelamatkan rakyat Yunchan. Tuan Tua Liu, Anda adalah raksasa medis Yunchan. Dia adalah pahlawan dalam melawan wabah. Bagaimana menurutmu? Garis depan terus mundur. Ya, apa sebenarnya yang terjadi? Ketua Ula berkata, bukankah wabah ini sudah disegel dan dikendalikan? Omong kosong. Apa yang mereka tahu? Garis depan yang melawan wabah. Berulang kali jatuh. Wabah akan segera menyapu kita. Penguasa kota mengiringku kembali untuk meminta bantuan. Sekarang hanya Tuan Han yang bisa menyelamatkan kita. Apel, Apa? dasar orang tua bodoh. Kamu bicara omong kosong. Biar ku beritahu. Jika kamu berani menyebarkan rumor lagi, aku akan menyuruh pamanku menangkapmu. Tangkap aku. Aku, Yu Chang'e, untuk Yunchan, telah mengorbankan segalanya. Kalian para parasit. Dengan hak apa kalian menangkapku? Dan kalian semua, cepat lepaskan Tuan Han. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Sudah kubilang sejak lama. Kau akan menyesalinya. Sangat bagus. Aku akhirnya mengerti. Si tua dan si muda ini telah menampilkan sandiwara yang cukup bagus. Kalian berdua mencoba bersekongkol untuk menggunakan wabah, bukan untuk untung dari bencana. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tahu sekarang. Wabah ini, itu Han Li berkolusi dengan Liu Wanshan yang menciptakan bencana. Mereka ingin menggunakan ini untuk mencari keuntungan dari bencana. Apa? Ayah? Huang Ximing, berhenti memfitnah. Kakak Han dan kakakku bukan orang seperti itu. Fakta-fakta ada di depan matamu. Semua orang melihatnya dengan jelas barusan. Han Li, dia memiliki seni iblis menyerap dan melepaskan energi penyebab penyakit. Wabah ini adalah caranya membalas dendam terhadap masyarakat dan mengambil keuntungan dari bencana. Tepat sekali. Aku bisa bersaksi. Dia pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya. Siapa sangka bahwa Tuan Tua Liu yang terhormat dari keluarga Liu, seorang pria dengan kebajikan dan prestis tinggi, yang merupakan raksasa medis Yunchan, justru akan berkolusi dengan bocah Han Li ini untuk bergabung, untuk menciptakan wabah dan menyebarkan desas-desus. Sekarang kau menyebutkannya. Sepertinya itulah yang sebenarnya terjadi. Liu Chang'e. Ini, bagaimana kau menjelaskan ini? Vita, aku telah mendedikasikan seluruh hidupku untuk tujuan medis Yunchan. Pada usia 90 tahun, aku pergi ke garis depan untuk melawan wabah, dan kau berani memfitnahku seperti ini. Kau ingin mengambil keuntungan dari nyawa penduduk Yunchan. Aku tidak akan pernah mengizinkannya. Penjaga, bawa dia dan Han Li, dan lemparkan mereka ke penjara surgawi. Tidak apa-apa jika kau menangkapku, tapi kau berani menangkap Tuan Han. Tanpa dia, Yunchan akan musnah. Wabah dewa kematian. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya selain aku. Kalian sekelompok orang bodoh. Ketika kalian terinfeksi, jangan datang berlutut dan memohon padaku. Kau masih berani menyebarkan desas-desus di sini dan mengancam kami. Ini hanyalah niat jahat. Bawa dia pergi. Tunggu, lepaskan kakakku dan kakak Han. Kakekku adalah tuan kota. Tamu terhormat. Kamu tidak bisa menangkap orang tanpa bukti. Aku akan melaporkan ini kepada tuan kota sekarang juga dan memintanya datang untuk menegakkan keadilan. Dari mana datangnya wanita ini? Beraninya dia bicara omong kosong di sini. Kau hanya anjing liar dari keluarga Liu. Kapan giliranmu untuk bermain pahlawan di sini? Kau berani menyentuhnya. Bosan hidupnya. Kau berani memukulku. Kau semakin berani. Kau dan orang tua ini menyebarkan wabah. Ini adalah kejahatan besar. Jadi tunggulah kematian. Kamu tidak punya bukti. Atas dasar, apa kamu bisa menghukum mereka? Kakak Han menyelamatkanmu 2 kali. Apakah begini caramu membalas kakak Han? Han Li telah melakukan kejahatan besar tingkat pertama. Yang memohon untuknya adalah kaki tangan. Keahlian medis kakak Han untuk membantumu menanggung sakit. Dia tidak punya kemampuan untuk menciptakan wabah. Dia membantumu menanggung penyakit itu.
Namun kamu memperlakukannya seperti ini. Apakah kamu punya hati nurani? Dasar anjing liar. Kau terlalu berani. Coba sentuh dia lagi. Yue benar. Kalian sekelompok tak tahu malu. Aku bilang, siapapun yang berani memohon untuknya adalah kaki tangan. Apakah kau juga ingin menyebarkan desas-desus dan mengambil keuntungan dari bencana? Tangkap mereka semua. Biarkan itu jadi pelajaran karena mencoba menjilat. Sekarang kau sudah melibatkan dirimu sendiri, bukan? Dan sekarang bisa bergabung dengan Kakak Han dan menunggu kematian di penjara. Juga. Ini, ambil kembali ini. Barang orang mati. Aku tidak mau sial. Apa maksudmu? Leontin Giok ini bukan milikmu. Ini milik Yue. Barang ini awalnya milik Jalang ini. Aku menyukainya. Jadi aku mengambilnya. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Jadi, gadis kecil yang menyelamatkan hidupku saat itu. Bukan kau. Itu Liu Yue. Cukup omong kosong. Simpan saja untuk saat kau pergi ke dunia bawah bersama. Bawa dia dan penggal kepalanya. Beraninya kau. Aku ingin bertemu penguasa kota. Aku akan melaporkanmu. Tidak perlu, orang tua. Dengan fisikmu, kau mungkin tidak akan bisa menahannya. Wabah akan tiba dalam 3 menit. Sebaiknya kau tinggalkan tempat ini. Kakak Han, apakah yang kamu katakan itu benar? Wabah akan datang dalam 3 menit. Tepat sekali. Bahwa kamu berhentilah mencoba menakut-nakuti orang di sini. Kamu pikir kamu siapa? Apel. Jadi wabah itu datang begitu saja. Masih saja berakting. Paman. Kalau tidak, serahkan mereka padaku. Aku akan membuat mereka mengerti apa konsekuensi menyinggungku. Bawa mereka pergi. Betapa konyolnya. Wabah apa? Tidak pernah mendengarnya sekalipun. Aku masih ada urusan di rumah. Aku pergi dulu. Aku juga pergi. Aku juga pergi. Sekumpulan orang bodoh, begitu mudahnya ketakutan. Ini gas beracun macam apa ini? Sangat kuat. Wabah. Ini adalah wabah itu. Sudah berakhir. Ini adalah wabah dewa kematian. Tingkat kematian 99%. Hanli tidak berbohong. Wabah sudah di luar kendali. Berhenti bicara omong kosong di sini. Wabah sialan apa? Jangan percaya desas-desus. Jangan menyebarkan desas-desus. Ini pasti ulah bocah Hanli itu. Sebuah cara balas dendam. Tepat sekali. Dia tahu sihir. Dialah yang meracuni kita. Di mana Tuan Han? Tolong, Tuan Han, selamatkan penduduk Yunchen. Tuan penguasa kota. Tuan penguasa kota ada di sini. Tuan penguasa kota, tolong. Wabah dewa kematian, itu benar-benar menyebar ke sini. Di mana Hanli? Tuan Han, aku ingin menemuinya. Sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkan Yunchen kita. Huangwu, aku bertanya padamu. Di mana Hanli? Dia ditangkap olehku. Apel. Bukankah sudah kubilang pada Liu Changhe untuk datang menjemputnya? Di mana Liu Changhe? Bukankah dia memberitahumu? Apel. Dia juga kutangkap. Kau Huangwu. Kau salah gunakan wewenangmu dan menangkap penyelamat Yunchen. Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan penduduk Yunchen. Apa kau tahu itu? Akan kubunuh kau. Kota, Tuan penguasa kota. Aku akan segera mengorganisir tim medis terbaik untuk mengatasi wabah. Atasi omong kosongmu. Aku akan mengatasinya. Hanya Hanli yang bisa menyelamatkan Yunchen. Tuan penguasa kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Apa saranmu yang harus kita lakukan? Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan. Dengan cara apapun, pergi rebut kembali Tuan Han untukku. Baik, jika kalian tidak bisa merebutnya kembali, kalian tidak perlu menungguku memenggal kepala kalian. Kalian semua akan diracuni sampai mati. Baik, untuk apa kalian masih berdiri di sana? Pergi. Baik.
Guru, oh guru, Rumah terbengkalai. kali ini kau akhirnya jatuh ke tanganku. Huang Ximing, sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Sangat sederhana. Tanda tangani ini. Surat pengakuan. Pengakuan melepaskan wabah, dan serahkan teknikku LTI EMU padaku. Jika kau melakukan itu, aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau aku tak tanda tangani, lalu, apa yang bisa kau lakukan? Lepaskan aku sekarang juga, lalu berlutut dan meminta maaf. Aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, ketika wabah menyerang nanti, seluruh klanmu akan musnah. Jangan bilang, aku tidak memperingatkanmu. Hanli, kau masih belum memahami situasinya kan? Aku memberitahumu. Di sini, aku adalah otoritas tertinggi. Jika aku mengatakan kau adalah sumber wabah, tidak ada yang berani membantahnya kan? Jadi patuh saja. Tanda tangani itu untukku. Bajingan. Berhenti. Betapa lancarnya. Tuan Han adalah penyelamat Yunchen. Kau benar-benar menggunakan cara keji seperti itu untuk memfitnahnya. Betapa tak tahu malunya. Apakah kau masih punya kemanusiaan? Manusia, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Sekarang kalian adalah tawananku. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan semut. Sehari sebagai guru, seumur hidup sebagai ayah, Tuan Han dulu sangat baik padamu. Kau mengkhianati guru dan leluhurmu. Kau sebenarnya mengingatkanku pada sesuatu. Kau memang guruku yang baik. Aku masih perlu berterima kasih padamu. Selama bertahun-tahun ini atas rahmat bimbinganmu. Muridmu, aku, mengundangmu untuk mencicipi babi rebus. Bagaimana? Ayolah. Serigala putih tak tahu berterima kasih ketika kau berlutut di hadapanku saat itu. Seharusnya aku menendangmu ke selokan. Guru, oh guru, zaman telah berubah. Peran kita telah terbalik. Namun, aku adalah seseorang yang masih tahu berterima kasih. Bagaimanapun juga, kita pernah menjadi guru dan murid untuk sementara waktu. Selama kau menyerahkan cara menggunakan kotak sihir itu, sedangkan aku bisa mengampuni nyawamu. Tuan Ximing, kau terlalu tak tahu malu. Orang tua bangka, diamlah. Biarkan aku memberitahumu. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Apa sekarang? Apakah kau terburu-buru menuju kematianmu? Kalau begitu hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Biarkan kau bicara. Berhenti, jangan sakiti kakekku. Baiklah. Aku tidak bisa menyakiti kakekmu. Kalau begitu aku akan menyakiti dengan sungguh-sungguh. Kau. Liu Yueyun. Sekarang. Di depan ayahmu. Kakekmu. Dan juga priamu. Mempermainkanmu dengan kejam. Bukankah itu akan terlalu mengasyikan untuk dipikirkan? Oi benar. Ngomong-ngomong, keluarga Liumu, rasa putri kandung. Aku sudah mencicipinya. Kalau begitu rasa putri angkat, aku juga harus mencicipinya dengan benar. Sepertinya dia cukup keras kepala. Penjaga, tahan dia untukku. Aku akan sekarang di depan ayahnya dan kakeknya. Dan prianya. Mempermainkannya dengan kejam. Terlalu mengasyikan. Tuan Kota akan segera tiba. The film Jika was kau berani mati lagi, translated and hati-hati, narrated Tuan Kota by akan memusnahkan 9 klanmu. Apa yang kau katakan, Tuan Kota? Aku sangat takut. Tuan Kota saat ini berada di garis depan. Kau suruh dia datang. Dia akan segera tiba. Aku memberitahumu. Hari ini, aku akan mempermainkannya. Bajingan. Jika kau berani menyentuh Yuyu lagi, aku akan mengambil nyawamu. Hanli, kau benar-benar berani melukai akar hidupku. Hari ini aku pasti akan memotongmu menjadi 1000 keping. Penguasa kota, mohon tenang. Keponakanku pasti tahu batasannya. Dia pasti tidak akan menyinggung Tuan Han. Benar, Tuan Muda Huang. Dia mungkin bisa menyadari keseriusan situasi ini. Mungkin mereka berdua sudah ubah musuh jadi teman, sedang minum teh dan mengobrol. Beraninya kau, Tuan Kota. Kau datang tepat pada waktunya. Aku akhirnya menemukan pelaku di balik wabah Yunchen. Apa maksudmu? Paman, harap tenang. Hari ini, Tuan Kota kebetulan ada di sini. Aku jamin bahwa Yuncheng pasti akan dipulihkan. Ketatanan yang jelas dan adil. Semuanya, tolong lihat. Di bawah interogasiku. Hanli ini akhirnya mengakui bahwa itu adalah dia. Dengan sihir hitam, dikombinasikan dengan kotak iblis ekstrem itu.
Itu melepaskan wabah mematikan. Kertas robek itu dipaksakan padaku. Kau benar-benar memaksanya. Menekan sidik jari di pengakuan. Tuan Kota, itu tidak dipaksakan. Aku hanya menggunakan beberapa trip. Aku tidak menyangka anak ini akan mengaku tanpa dipaksa. Tuan Kota, mohon lihat. Akulah yang menemukan sumber wabah ini. Apakah Anda tidak akan memberiku pujian yang layak? Pujian. Bagus. Kau benar-benar telah melakukan perbuatan besar. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Kota. Aku hanya ingin menyelesaikan wabah di Yunchan dan menyumbangkan usaha kecilku. Aku akan menyumbangkan kepalamu, Tuan Kota. Mengapa Anda memukul saya? Lihat baik-baik. Ini adalah pengakuannya. Dia adalah pelaku sebenarnya yang menyebarkan wabah. Hampir mati, tapi kau tetap keras kepala. Buka paksa mulutnya untukku. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Tuan Kota, akulah yang mengungkap untuk Yunchan. Pelaku sebenarnya wabah ini. Beraninya Anda memperlakukan saya seperti ini, Paman. Sebagai ketua Ola Asura. Apakah Anda hanya akan berdiri dan menonton? Kau bocah kecil, tutup mulutmu. Penguasa kota ada di sini. Jangan lancang. Sumber wabah sudah lama diselidiki dan dikonfirmasi. Itu berasal dari negara Elang Putih, 800 li jauhnya. Dan kau masih di sini, memaksa pengakuan. Apa kau menganggap semua orang bodoh? Cepat lepaskan aku. Tapi dia benar-benar memiliki seni iblis yang bisa menyerap dan melepaskan penyakit. Dia adalah iblis penghancur dunia. Kita harus segera melenyapkannya. Jika tidak, Yunchan kita tidak akan pernah tahu kedamaian lagi. Lancang. Kau bilang dia iblis penghancur dunia. Apa kau tahu bahwa saat ini, seluruh Yunchan, dia satu-satunya penyelamat kita. Nyawa kita semua tergantung pada tangannya sendiri. Apa kau mengerti? Tepat sekali. 9 klan keluarga Huangku, lebih dari 1000 orang, semuanya telah tertular wabah. Sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan 9 klan keluarga Huangku adalah Tuan Han. Menyinggung Tuan Han. Kau tahu kejahatan yang kau lakukan. Sudah kubilang. Nyawa 9 klanmu. Semuanya ada di tanganku. Kau bajingan, sekarang cepat berlutut. Wabah telah tiba. Apa kau ingin 9 klan keluarga Huangku dan bahkan jutaan rakyat jelata di Yunchan dikubur bersamamu? Tidak. Bukan. Tidak mungkin. Bisakah dia benar-benar sehebat itu? Aku tidak percaya. Bunuh aku pun, aku tetap tak percaya. Han Li, kau pasti berbohong kan? Jika kau benar-benar memiliki kemampuan hari ini, maka singkirkan wabah dewa kematian ini untukku. Tuan Han, tolong selamatkan semua orang. Dan wabah padaku. Tolong selamatkan aku. Dan aku juga terkena wabah. Tolong, Tuan Han, selamatkan aku. Tak tahu malu. Muka apa yang tersisa untuk memohon padaku? Barusan The kau film was memfitnahku. translated Dan ketika aku and di penjara, narrated by kau ingin M. memecahku Media. jadi 1000 keping. Han Li, aku tidak mau mati. Tolong selamatkan aku. Ayah, aku mohon kau memohonkan untukku. Aku adalah keluargamu yang tercinta. Saudara-saudaramu, kau tidak bisa hanya diam saja. Aku tidak punya putri sepertimu. Dulu, kau kejam pada kakak Han. Sekarang kamu tahu bagaimana menyesalinya. Itu memang hakmu. Tuan Han, orang-orang tak berperasaan dan tidak adil ini tidak apa-apa tidak menyelamatkan mereka. Tapi masih ada ribuan rakyat jelata di Yunchan. Kami harap kau berbelas kasih pada kami dan ulurkan tangan membantu. Selamatkan dunia selama 3 tahun. Aku selamatkan banyak rakyat Yunchan. Tapi apa balasannya? Adalah pemenjaraan. Dan hampir kehilangan nyawaku. Aku tidak ingin menyelamatkan para bajingan tak tahu terima kasih ini lagi. Kali ini, aku bersumpah tidak akan bertindak. Kenapa tidak? Semakin besar tanggung jawabnya. Diam. Kau wanita tak tahu malu. Beraninya kau menuduh Tuan Han. Kau tidak punya batasan moral. Dan kau berani memeras orang lain secara moral. Tuan Han adalah orang yang lurus dan tulus. Apa yang tidak ingin dia lakukan, tak ada yang bisa memaksanya. Oleh ini semua salahku. Ini semua salahku. Akulah, lagi dan lagi, yang menyinggung guru. Semua dosa akan kutanggung sendiri. Guru, keluarga Huang, dan rakyat jelata Yunchan. Ini aku. Akulah yang mengecewakanmu. Hari ini, aku akan menembus dosaku dengan kematian.
Keponakan, apa yang kau lakukan? Tuan Muda Huang, jangan biarkan itu terjadi padamu. Jika kau mati, apa yang akan kulakukan? Jangan hentikan aku. Biarkan aku mati dengan menabrak di sini. Untuk menebus dosaku. Hanya saja. Dalam hidup ini, yang paling kusesali. Tetaplah kau, guru. Bertindak. Teruslah berakting. Baiklah. Aku akan ikut bermain denganmu sebentar. Guru, ini adalah separuh aset keluarga Huangku. Dan kotak iblis yang baru saja kita sita. Akan kuberikan semuanya padamu. Aku tahu. Meskipun begitu, itu tetap tidak bisa menebus kesalahanku. Aku tetap memohon dengan tulus, guru. Kasih aku peluang menebus dosa. Akting yang sangat canggung. Membakar koran di kuburan. Mencoba menipu hantu. Aku ingin melihat trik apa yang kau miliki. Kau benar-benar tahu kesalahanmu. Kakak Han, hati-hati, itu tipuan. Anak ini sangat licik. Dia sedang berakting. Tuan Han, jangan tertipu olehnya. Aku tahu bahwa bahkan sekarang, kau masih menolak untuk percaya padaku. Karena aku pantas mati. Dosa-dosaku tak termaafkan. Tapi jika, karena kesalahanku, penduduk Yuncheng menderita, dan semuanya musnah. Aku tidak akan punya muka untuk bertemu leluhur keluarga Huang. Guru, aku hanya ingin menebus dosaku sekarang. Hanya ingin tolong warga Yuncheng. Jika kau tidak bergerak, maka izinkan aku bertindak atas namamu. Aku mohon padamu. Jadi, kau masih menyimpan niat buruk. Masih berusaha menipuku untuk mantra. Kalau begitu, tipuanmu akan kubalik padamu, dan membiarkanmu menanggung akibatnya. Maksudmu, kau ingin menggantikanku lakukan ilmu ilahi, mengaktifkan kotak iblis, dan menyelamatkan rakyat jelata. Tahukah kau, betapa besar biaya untuk melakukannya? Kau mungkin mati. Astaga, jangan, keponakanku sayang. Kau adalah putra tunggal. Di luar, wabah merajalela. Jika kau mati, keluarga Huang tidak akan punya pewaris. Jika aku bisa menggunakan hidupku untuk menyelamatkan penduduk Yuncheng nyawa semua orang, maka itu akan menjadi penebusan. Guru, aku mohon padamu, berikan aku satu lagi kesempatan tebus dosa lewat jasa. Baiklah. Bagaimanapun, kita adalah guru dan murid. Aku akan mengabulkan keinginannya saja. Anggap saja itu penebusannya. Terima kasih, guru. Aku bersumpah, jika aku mengecewakanmu lagi, semoga aku disambar 5 petir, dan jiwaku hancur lebur. Bencana surgawi mungkin dapat dicegah, tapi bencana dari diri sendiri tak bisa dihindari. Kau ingin menipuku agar memberimu mantra. Kalau begitu, tanggung sendiri akibatnya. Kotak iblis dan mantranya. Aku akan menyerahkannya padamu sekarang. Baiklah. Tapi ingat, mantra ini paling efektif. Hanya untuk The pertama film kali. was translated and Sebaiknya narrated kau by segera M Media. kembali dan selamatkan seluruh keluargamu. Setelah itu, jika digunakan secara tidak benar, itu akan membawa bencana besar. Baiklah. Aku akan mendengarkan guru. Siapa yang kau coba bodohi? Pasti sebaliknya. Pertama kali mantra itu diucapkan, pasti ada masalah. Kau ingin menipu dan mencelakai keluargaku. Apa kau menganggapku bodoh? Tuan Kota, Anda melawan wabah. Dan kontribusi Anda sangat besar. Kalau begitu, biar saya bantu pemulihan Anda. Berhenti. Kotak iblis ekstrem. Kumpulkan. Berhenti. Kenapa aku baik-baik saja sekarang? Wabahku sudah sembuh. Bahkan penyakit kakiku yang sudah lama juga sudah pulih. Tuan Han, kebaikan dan kebajikanmu yang agung tidak akan pernah kulupakan. Apa yang dikatakan kakak Han itu benar. Tuan Kota sungguh baik-baik saja. Kalau begitu, penduduk Yuncheng selamat. Aku sudah menguasai kotak iblis dan mantranya. Mulai sekarang, aku, Huang Ziming, adalah penyelamat sejati. Karena kau sudah mempelajari mantranya, kenapa kau tidak segera memenuhi janjimu dan pergi menyelamatkan penduduk Yuncheng? Hanli, kau beritahu aku harus apa? Hanya denganmu? Apa kau bahkan layak? Huang Ziming, apa kau menarik kembali janjimu? Ya, bagaimana kamu berjanji kepada tuanmu barusan? Sekarang orang-orang Yuncheng yang tak terhitung jumlahnya. Semua menunggu kamu untuk menyelamatkan mereka. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Benar sekali, aku memang bilang akan menyelamatkan orang. Tapi syaratnya adalah, kau menyerahkan semua milik keluargamu. Harta benda dan wanita cantik. Kirimkan semuanya. Jika tidak, jangan harap aku bantu. Murid pengkhianat, khianat kepercayaan, dan lari dari kebenaran. Tidakkah kau takut akan pembalasan? Pembalasan. Sekarang kotak iblis dan mantranya. Keduanya ada di tanganku. Biar ku beritahu.
Aku adalah tabib ilahi sejati. Jika ada yang berani tidak patuh, aku akan menghancurkan Yunchen, Huang Ziming. Rakyatku di Yuncheng menderita banyak. Namun kau tipu demi kotak iblis ekstrem. Dan mencari keuntungan. Apa yang tidak berani kulakukan? Huang Ziming, aku tahu motif rahasiamu sejak dulu. Aku tidak takut memberitahumu. Mantra ini palsu. Kembalikan sekarang. Kau masih punya peluang hidup. Apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Aku mendapatkannya dengan kemampuanku sendiri. Apa alasan aku mengembalikannya? Jika kau ingin hidup, maka berlututlah di hadapanku dan tawarkan semua harta keluargamu. Kalau begitu, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Bajingan tercela. Kau berani menipu tuanmu? Jadi kenapa? Kalian semua, dengarkan aku. Aku akan menghitung mundur 3 angka untuk terakhir kalinya. Jika kalian tidak berlutut saat itu, maka penduduk kota akan mengikutimu ke kuburan mereka. Hanya denganmu. Kau berani melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Hanley, apa kau mencari mati? Konyol. Sudah kubilang sejak lama. Teknik kultivasi yang kuberikan hanya paling efektif untuk pertama kali. Jika dipakai lagi setelah itu akan membawa bencana besar. Bodoh, apa kau pikir aku akan percaya kata-katamu? Baru saja, kotak sihir dan teknik kultivasi sudah kuuji, semuanya nyata. Mulai sekarang, akulah yang mengendalikan takdirmu. Tuhan, lalu nyawa puluhan ribu warga Yunchen. Kau serius abaikan mereka? Mereka pantas mendapatkannya. Aku memberitahumu, kalau tak punya uang, biar saja mati. Paman tertua, pergi beritahu keluarga bangsawan Yunchen, kumpul di rumah keluarga Huangku. Keluarga Huangku. Waktu untuk menghasilkan banyak uang telah tiba. Bagus, keponakan yang berharga. Keluarga Huangku mulai dominasi Yunchen. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku akan menghasilkan banyak uang. Bukan. Nyawa puluhan ribu warga di Yunchengku. Semuanya ada di tangannya. Ikuti aku. Hari ini, kita harus merebut kembali kotak iblis ekstrem. Aduh, bagaimana ini? Sekarang seluruh kota terkena wabah. Kita semua hampir mati. Huang Ziming itu, kenapa dia memanggil kita ke sini? The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda ini sudah menguasai untuk wabah ini teknik penyembuhan dan metode pengobatan. Itu benar. Ini bagus sekali. Kita selamat. Tuan muda Huan adalah penyelamat kita. Kau terlalu baik. Jika buka, karena aku mengambilnya dari tangan penjahat itu dan mendapatkan harta ini, wabahmu mungkin akan tetap ada sampai mati tanpa ada yang menyelamatkanmu. Konyol. Berurusan dengan harimau. Kau mencari mati. Kau bicara omong kosong. Tuan Muda Huang adalah orang yang paling baik hati. Beberapa di sini punya hati nurani lebih baik. Tuan muda Huang penyembuh dan penyelamat. Beberapa orang sudah lama berhati busuk. Di mata dan hati mereka, hanya uang yang tersisa. Kamu Menyelamatkan orang itu mungkin. Namun, aku punya syarat. tidak masalah. Tuan Muda Huang, sebutkan saja syaratmu. Syarat apa yang Tuan muda Huan miliki? Kami pasti akan memenuhinya. Baiklah. Jika kau ingin hidup, serahkan semua aset keluargamu dan wanita cantik. Jika tidak, kalian semua akan mati. Apel. Tuan muda Huan, bukankah kau baru saja bilang, kau akan mengobati kami secara gratis? Sekumpulan orang bodoh besar. Apa yang kubilang? Kalian semua percaya itu. Biar ku beritahu kebenarannya. Kotak sihir ini, aku merebutnya dari anak itu Hanley. Adapun metode kultivasi untuk penyembuhan, aku juga mendapatkannya dengan kemampuanku sendiri. Oleh karena itu, bagaimana aku bisa selamatkanmu gratis? Kau benar-benar adalah bajingan tercela. Dan kami, sebelum ini, sangat mempercayaimu. Sayang sekali, di dunia ini, tidak ada obat untuk penyesalan. Sekarang, kalian hanya bisa menjadi anjingku. Jika kau tidak membayar, maka kau akan mati. Huang Jeming, kau begitu tak berperasaan. Tidakkah kau takut balasan? Kalian semua akan mati juga. Apa yang harus kutakutkan darimu? Takut kau akan tidak melepaskanku bahkan sebagai hantu. Huang Wu. Kau, bagaimanapun juga, adalah ketua Ola Asura. Bertanggung jawab menegakkan hukum. Apa kau hanya akan melihat keponakanmu menjarah di sini?
Memangnya kenapa? Keponakanku. Tidak merampok mereka secara terang-terangan. Mereka bisa memilih uang. Atau nyawa mereka. Sudah berakhir. Yunchan dan semua orang di dalamnya. Benar-benar tamat. Tuan Ximing tidak bisa menyelamatkanmu. Teknik kultivasinya palsu. Tuan Han pasti punya cara. Kau harus menyelamatkan kami. Mudah saja. Setelah melewati penderitaan, aku jadi abadi. Aku tentu saja bisa menyelamatkanmu. Apa? Apel. Melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi. Melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi. Abadi. Era apa ini? Masih soal penderitaan dan keabadian. Kurasa kau sudah gila. Apakah ini benar? Tentu saja. Tapi kau perlu mendirikan kamp kesengsaraan besar. Dirikan kamp kesengsaraan di utara kota menggunakan kotak sihir di tangan Wang Ximing sebagai persembahan. Dengan cara ini, aku bisa atasi kesengsaraan, jadi abadi, dan menghilangkan semua wabah. Hanli, oh Hanli, kau diambang kematian, tapi kau masih sombong tanpa malu. Omong kosong seperti itu. Kau benar-benar mempercayainya. Melampaui kesengsaraan, jati abadi. Bagaimana kau mengharapkan kami untuk mempercayainya? Lupakan saja. Kekayaan adalah harta benda eksternal. Mari kita berikan semua uang kita kepada Tuan Muda Huang. Mungkin itu masih bisa menyelamatkan nyawa kita. Bagaimana jika Hanli menipu kita? Kalau begitu kami tetap akan memilih untuk mempercayai Tuan Muda Huang. Ya, Tuan Muda Huang, keluargaku memiliki aset ratusan juta. Bisakah kau menyelamatkanku dulu? Nyonya, Wang Ximing bahkan tidak bisa menyelamatkan keluarganya sendiri sekarang. Apalagi kau. Hanli, biar ku beritahu. Berhentilah menjadi pengkhawatir di sini. Kau bilang aku tak bisa selamatkan keluarga Huang. Maka hari ini, tepat di depanmu, aku akan menyelamatkan mereka agar kau lihat. Anggota keluarga, semuanya, majulah. Kota Iblis Ekstrem. Kumpulkan mereka untukku. Kumpulkan. The film was translated and narrated by M. Media. Aku baik-baik saja sekarang. Bagus sekali. Wabah dewa kematian belaka. Di depan kakak Ming. Bukan apa-apa sama sekali. Abadi. Hanya kakak Ming yang tahu abadi. Penyakitku juga sudah sembuh total. Hanli, kau lihat itu. Betapa tidak berguna teknik kultivasi palsu itu. Sekarang, kau sudah terbukti salah, bukan? Tuan Muda Huang benar-benar luar biasa. Kenapa kau tidak cepat keluarkan uangmu? Tolong. Tuan Muda Huang, selamatkan kami. Tuan Muda Huang, ini semua aset keluargaku. Tolong. Tolong selamatkan aku. Ini semua aset keluargaku. Tuan Muda Huang, selamatkan aku. Tuan Muda Huang, aku sediakan seluruh aset keluargaku. 1 menit. Penyakitnya akan meletus. Kau. Seluruh keluargamu akan musnah. Hanli, kau lihat baik-baik. Keluarga Huangku hidup penuh gairah. Berhentilah bicara omong kosong di sini. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Berhentilah berakting di sini. Setelah aku menguasai seluruh Yunchan, aku akan musnahkan keluargamu dulu. Dan kau, mengapa kau tidak patut menyerahkan posisi tuan kota kepadaku? Jika begitu, aku mungkin masih mempertimbangkan membantu rakyat Yunchan. Jika tidak, Yunchin pasti akan hancur. Kau, bajingan. Bagaimana? Tuan kota, sudahkah kau memikirkannya dengan jelas, Guang Ximing? Dengan melakukan ini, tidakkah kau takut akan pembalasan ilahi? Dari mana kau dapat begitu banyak omong kosong? Jika kau tidak cepat menyerahkan segel tuan kota, kau hanya perlu melihat bagaimana Yunchan dihancurkan. Baiklah, aku akan menyerahkannya. Dengan cara ini, uang dan kekuasaan akan menjadi milikku semua. Sekarang, kau masih bisa sombong sebentar. Tapi, waktu hampir habis. Hanli, berhentilah menjadi pengkhawatir di sini. Anggota keluargaku masih sehat sekarang. Jika kau bertanya padaku, yang akan mati adalah kau, bukan? Seperti kata pepatah, sehari menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Guru, Guci ini, anggap saja muridmu, menunjukkan bakti kepadamu. Satu tidak cukup. Setidaknya 1000 dibutuhkan.
Seperti ini. Baru setelah itu seluruh keluarga Huangmu bisa menggunakannya semua. Hanli, berani sekali kau mengutuk keluarga Huangku. Bagus. Penjaga, tangkap dia. Aku akan hancurkan dia hari ini. Tepat sekali. 1 menit. Apa yang terjadi? Kenapa ada di lenganku begitu banyak bintik? Sifilis. Itu sifilis. Hatiku terasa sangat tidak nyaman. Sialan, kurasa aku tidak pernah punya penyakit jantung. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah ini penyakit yang kita derita sebelumnya? Bagaimana bisa semuanya berpindah ke anggota keluarga Huang? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah kubilang sejak lama. Mantra ini hanya bisa digunakan sekali. Jika digunakan lagi setelah itu hanya akan memindahkan virus di kotak sihir ke orang lain. Tapi kau menolak untuk percaya padaku. Keponakan, kotak ajaib ini bermasalah, bukan? Jika ini terus berlanjut, anggota keluarga Huang kita akan mati semua. Huang Zimi, cepat selamatkan kami. Tidak, ini tidak mungkin. Sialan Hanli. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Biarkan aku memberitahumu. Jika sesuatu terjadi pada anggota keluarga Huangku, kubuat kau tebus dengan nyawa. Kau menipuku dengan kotak sihir. Sombong. Karena kau, seluruh keluarga terbunuh. Nasibmu tidak pasti. Tuan Han, tolong selamatkan keluargaku. The film was Barusan, translated Barusan, and aku narrated buta by dan bodoh. M Media. Mohon, orang besar jangan hiraukan kesalahan kecil. Tolong selamatkan anggota keluarga Huangku. Guru, hei guru. Aku salah? Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong, maafkan kesalahan orang kecil. Aku mohon padamu untuk memaafkanku sekali lagi. Guru. Kali ini, aku benar-benar tak percaya lagi. Tidak. Aku tidak mau. Wabah belaka. Aku gampang menyembuhkannya. Dr. James, kau akhirnya tiba. Keponakan, ini Dr. James dari bangsa Elang Putih. Dr. James, dia adalah milik bangsa Elang Putih. Dokter paling tangguh. Wabah yang menyerang keluarga Huang kami. Dia pasti bisa menyembuhkannya. Aku ingat sekarang. Orang ini, aku pernah melihatnya di TV. Orang ini dikenal sebagai bangsa Elang Putih. Dewa pengobatan. Seorang dokter asing yang terkenal, Dr. James ini, telah melayani 7 generasi presiden. Hanli, bahkan tanpamu sekarang, aku masih bisa menyelamatkan keluargaku. Hanya tipuan belaka. Izinkan aku mengingatkanmu. Dia hanya mengobati gejalanya, bukan akar penyebabnya. Lagi pula, penanganan yang tidak tepat hanya akan memperburuk kondisi. Omong kosong, pengobatan barat adalah yang paling kuat. Hanli, kau tidak akan menyelamatkan kami, tapi orang lain bersedia menyelamatkan kami. Dan kau masih berani berada di sini, mengoceh omong kosong, dan menyebarkan rumor yang mengkhawatirkan. Apa sebenarnya niatmu? Kau mengaku peduli pada rakyat jelata, tapi yang kau inginkan hanyalah memamerkan kekuatanmu. Dalam hatimu, kau tak peduli nyawa rakyat jelata. Tuan Han, jika kau tidak mau menyelamatkan kami, biarkan orang lain menyelamatkan kami. Benar sekali, kami masih ingin hidup. Hanli, jika kau tidak menyelamatkan kami, ada banyak orang lain yang akan melakukannya. Apakah kau pikir kami tidak bisa tanpamu? Terserah kau saja. Bagaimanapun, anggota keluarga Huangmu tidak bisa menahan siksaan lagi. Semakin kau menyiksa mereka, semakin cepat mereka akan mati. Omong kosong wabah dewa kematian. Bangsa Elang Putih kami sudah mengembangkan vaksin. 1 suntikan ini, dan penyakitnya akan segera sembuh. Pengobatan barat sungguh luar biasa. Aku merasa tubuhku penuh kekuatan. Hanli, oh Hanli, sekarang, apalagi yang ingin kau katakan? Sebentar lagi. Bahkan dia akan mati karena wabah. Apakah kau menganggap kami bodoh, dan masih percaya omong kosongmu? Ketika wabah pecah di negara Elang Putih, negara mereka menyuntikkan disinfektan. Mereka tidak punya vaksin sialan itu. Hanli, kau benar-benar pandai mencari alasan. Lihatlah baik-baik. Anggota keluarga Huangku, semuanya penuh semangat dan vitalitas. Dari apa yang kulihat, kaulah yang akan mati. Konyol, suntikan tadi benar-benar menggelikan. Bukan hanya disinfektan, itu juga mengandung sejumlah besar adrenalin. Oleh karena itu, mereka mengalami ledakan energi sementara. Sekarang,
Mereka tidak akan bertahan 1 jam. Mereka tidak akan bertahan 2 menit. Omong kosong. Hanli, apakah kau pikir kami akan percaya omong kosongmu? Kau bahkan menyebut dirimu tabib ilahi. Namun kau tidak bisa menyembuhkan wabah. Dan kau masih di sini memfitnah pengobatan barat. Kau sama sekali tidak punya kemampuan. Kau hentikan Dr. James menyelamatkan nyawa. Konyol. Hanli, mulai sekarang, kau sama sekali tidak berharga. Oleh karena itu, aku akan mengambil nyawamu. Hati-hati. Apa yang terjadi? Dr. James, cepat. Cepat selamatkan keluargaku. Aku akan segera mengambil obatnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah? Apakah yang kau katakan itu benar? Apalagi? Sudah kubilang, mereka hanyalah kebangkitan singkat. Tidak mungkin. Bahkan Dr. James gagal menyembuhkannya. Dia adalah dokter terbaik dari bangsa Elang Putih. Sudah kukatakan sebelumnya, itu hanya reputasi kosong. Negara mereka abaikan rakyatnya. Hanya kau menghadapi harimau demi kulitnya. Sangat konyol. Kalau begitu seluruh keluarga Huangku, dengan begitu banyak anggota keluarga, bukankah kita semua akan benar-benar tamat? Tidak, jangan. Guru, mohon dengan kemurahan hati, maafkan aku. Saya mohon. Tolong selamatkan keluarga saya. Sudah tidak bisa diobati lagi. Baru saja, Dr. James melewatkan waktu pengobatan yang optimal. Sekarang, penyelamat mereka tiada. Tidak. Aku tak bisa sebabkan kematian keluargaku. Guru, tolong bantu saya. Selama Anda membantu saya, siap melayani seperti sapi atau kuda. Tidak perlu menjadi sapi atau kuda. Kepala sapi dan muka kuda akan segera datang menjemputmu. Ini adalah guci yang kuberikan padamu. Jangan malu-malu. Guru, saya mengembalikan kotak iblis ekstrem ini kepada Anda. Saya mohon, tolong selamatkan keluarga saya. Oi, benar. Dan ini, segel penguasa kota. Saya mohon, selamatkan kami. Barang kembali ke pemilik aslinya. Jika ingin selamatkan warga Yunchen, maka cepatlah pergi dan dirikan formasi melampaui kesengsaraan. Para pria, pergi ke utara kota dan siapkan formasi. Hanli. Dan aku. Selamatkan aku. Pernikahan kita sudah setengah jalan. Asalkan kau menyembuhkan wabahku. Bisakah kita mengadakan pernikahan kita lagi ya? Kau ingin menikah. Aku bahkan tidak ingin menikahimu. Pergi sana. Ruyan, bukankah kau bilang akan menikahiku? Dasar sampah. Kau masih ingin menikahiku. Kau tidak pantas. Hanli, aku hanya sesaat hilaf. Mari kita berbaikan mulai sekarang. Apakah itu tidak apa-apa? Orang yang ingin kunikahi selalu Yuyul. Dengan hak apa? Dia hanya anak angkat, tidak lebih dari keluarga Liu kami anjing. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Aku tidak memukul wanita, tapi itu tidak berarti aku tidak akan memukulmu. Hanli, Tabib ilahi, silakan masuk ke mobil. Paman tua. Hanli, kau tidak manusiawi. Jangan salahkan aku kalau aku tidak adil. Sepertinya, hanya ada satu metode terakhir yang tersisa. Metode apa? Dule, ketua Ola Asura. Berutang budi pada keluarga Huang kami. Sekarang, semua anggota keluarga Huang saya sudah mati. Saya akan mengundang ketua Ola Asura untuk membalaskan dendam kami. Kau harus menghentikannya dari melampaui kesengsaraan. Mereka menyebabkan keluarga Huang saya musnah sepenuhnya. Saya juga ingin semua orang di Yunchen dikubur bersama mereka. Sudahkah kau dengar? Tuan Kota telah menyiapkan formasi agar tabib ilahi melampaui kesengsaraan untuk meredakan wabah. Omong kosong. Apakah ini sesuatu yang hanya formasi belaka bisa selesaikan? Tapi, aku dengar, bahkan milik bangsa Elang Putih, Dr. James, bahkan telah meninggal karena wabah ini. Tuan Han, semua persiapan sudah selesai. Tuan Han, silakan mulai kesengsaraanmu. Sebentar lagi, aku hanya perlu mengorbankan kotak iblis ekstrem ini, dan aku bisa melampaui kesengsaraan dan naik untuk menyelesaikan wabah ini. Terima kasih, Tuan Han, untuk penyembuhan dan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, Tuan Han, terima kasih, Tuan Han, karena telah menyelamatkan hidup kami. karena telah menyelamatkan hidup kami. Itu hanyalah upaya kecil. Tunggu, dia hanya seorang penipu. Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Benar sekali, dia hanya seorang penipu. Melampaui kesengsaraan omong kosong. Itu semua hanyalah penipuan demi uang. Penipuan.
Tidak mungkin benarkan. Kurasa apa yang dia katakan terdengar masuk akal. Bagaimana bisa ada abadi di dunia ini dan masih dengan mudah menyembuhkan wabah? Omong kosong. Huang Jeming, masalah apa lagi sekarang? Kematian keluarga Huang ulahmu. Apakah kau mencoba melukai kami sekarang juga? Apa Huang Ximin membunuh keluarganya sendiri? Siapa sebenarnya penipu itu? Semuanya. Dia adalah penipu yang sebenarnya. Saya sudah melaporkan kepada penguasa Aula Asura. Tuan Ketua Aula akan tiba bersama 300 penjaga kapal untuk menangkap penipu ini, untuk mencabik-cabiknya. Penguasa Aula Asura dirumorkan bahwa penguasa Aula Asura paling benci yang pura-pura jadi dewa atau mistis. Hanli, bukankah dia melanggar tabu terbesar penguasa Aula Asura? Jika apa yang dikatakan Huang Ximing itu benar, maka Hanli pasti tamat. Huang Ximing begitu berani dan percaya diri. Mungkinkah dia sungguh punya koneksi dengan Tuan Ketua Aula, kan? Tuan Ketua Aula, ketika dia melihatku, dia masih harus berlutut di hadapanku. Penjaga, tangkap badut tak berarti ini dan bawa dia pergi. Penguasa Aula Asura telah tiba. Hanli, penguasa Aula Asura ada di sini. Nal, hari kematianmu telah tiba. Tuan Ketua Aula Asura. Tuan Ketua Aula, seseorang di sini secara terang-terangan berpura-pura menjadi dewa dan menipu uang. Apel, itu kau. Hanli, Tuan Ketua Aula akan segera melenyapkan kau binatang bejat moral. The film was Rusak moral. translated Begitu. and Sebagai narrated muridku, by M. kau menipu Media. dunia dan mencuri ketenaran. Menipuku demi teknik kultivasi dan kotak sihirku. Kau juga menggunakan Yunchan, nyawa warga sebagai ancaman untuk memeras uang. Aku melihatmu adalah yang sebenarnya. Pengkhianat ingkar dan tak tahu terima kasih. Mari lihat siapa yang berani dukungmu. Bajingan, sungguh keterlaluan. Maman, Hanli ini, dia benar-benar terlalu bajingan. Sebelum ini, dia bahkan berkolusi dengan orang-orang dari keluarga Liu untuk menyebarkan wabah, menyebarkan rumor, dan meracuni serta membunuh orang-orang dari keluarga Huang. Tuan Ketua Aula, Anda harus menghukumnya dengan berat. Tuan Ketua Aula, tolong jangan percaya Huang Ximing. Cerita sepihak, dialah yang mencuri kakak Han, kotak ajaib dan teknik kultivasi. Kakak Han menasihatinya berkali-kali. Mantra itu dipakai tidak tepat oleh dia, yang membunuh keluarganya sendiri. Kau bicara omong kosong. Justru bocah Hanli inilah yang mencelakai anggota keluarga Huang saya. Tuan Ketua Aula, cepat tangkap bocah ini dan pukul dia sampai mati. Bagus, pukuli dia sampai mati. Tuan Ketua Aula, Anda salah memukul orang, bukan? Aku memang memukulmu. Tuan Ketua Aula, mengapa Anda memukul saya? Menyebarkan wabah. Sok jadi hantu untuk menipu uang. Itu dia. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Tuan Han, tidak mungkin seperti yang kau katakan. Tuan Ketua Aula, bocah Hanli ini, selama bertahun-tahun, telah membawa kotak rusak itu, dan menipu uang di mana-mana. Dia bahkan mengklaim, dia bisa menyembuhkan penyakit, dan bahkan mengirim penyakit kembali. Menurut pendapat saya, dia tidak menyembuhkan penyakit siapapun sama sekali. Itu hanya alasan. Huang Ximing, omong kosong apa yang kamu katakan? Apa yang saya katakan, setiap kata adalah benar. Tuan Ketua Aula, pasti akan percaya pada saya. Anda tidak akan menyelidikikan. Begitukah, Tuan Ketua Aula? Dia akan segera abaikan alasan. Memperlakukan nyawa seperti rumput. Tuan Ketua Aula, jika buka, karena keluarga Huang kami dulu, Anda mungkin sudah lama mati di medan perang. Sekarang, semua anggota keluarga Huang sudah mati. Anda harus membalaskan dendam kami. Bajingan, kau berani tuntut balas budi di sini. Dulu itu adalah Tuan Han yang membawaku pergi, mengobati penyakit serta luka, dan dengan demikian menyelamatkan hidupku. Kemampuan Tuan Han menyembuhkan dan menyelamatkan adalah seperti seorang dewa di darat. Beraninya kau memfitnahnya di depanku. Apel, ada hal seperti itu. Dulu, aku ingin menawarkan posisi ketua aula kepada Tuan Han. Itu karena Tuan Han tidak menyukainya. Jadi dia tidak mengambilnya. Dermawan terhormatku, izinkan juniormu membungkuk padamu. Kalian semua. Kalian sebenarnya bersekongkol. Siapa yang balas dendam untuk keluarga Huangku? Kau, bajingan tak setia dan tak bermoral. Jika buka, karena kau menyinggung Tuan Han, keluarga Huangmu tidak akan musnah. Kau memang pantas mendapatkannya. Tuan Ketua Aula, Anda sebenarnya melindungi Hanli menipu uang. Bagaimana bisa kau sebodoh itu dan menipu uang bersamanya? Tepat sekali, seorang Ketua Aula yang bermartabat, ternyata begitu tidak tahu malu. Lancang, Ketua Aula Asura, yang mengatur hukum 9 provinsi, memiliki kekayaan yang tak terhitung. Benarkah Tuan Ketua Aula menipu uang? Hanya anjing terpojok yang melompati tembok. Kalian bersekongkol dalam kejahatan, saling bersekongkol. Baiklah, kalau begitu, hari ini aku akan menghancurkan tempat ini, agar kalian tidak bisa menipu uang lagi. Menipu uang? Aku tidak mengambil sepeser pun. Kau bicara omong kosong. Kau tidak mengambil uang. Itu karena kau tak bisa sembuhkan siapapun. Kau menginginkan hal lain untuk mencelakai semua orang. Benar,
Semuanya, tolong jangan tertipu. Menghilangkan wabah hanyalah tugas sederhana. Aku sudah menggerakkan angin dan awan, dan petir surgawi akan segera turun. Pada saat itu, aku akan mengorbankan kotak iblis ekstrim. Aku bisa melampaui kesengsaraan lalu naik untuk menyelesaikan wabah ini. Hanli, biar ku beritahu sesuatu. Berhentilah bicara omong kosong sombong di sini. Dengan langit yang begitu cerah, dari mana petir surgawi akan datang? Trik murahan. Kau hanya memeriksa ramalan cuaca sebelumnya. Apa itu bahkan layak dipamerkan? Itu hanya ilusi yang diciptakan. Dia akan segera meminta uang padamu. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Ilusi. Kalau begitu, lihatlah ke atas. Apa itu kilin di langit? Kilin. Lihat cepat, astaga. Seekor kilin pembawa keberuntungan. Seekor kilin? Itu adalah kilin. Itu adalah pertanda keberuntungan. The Bagaimana film was mungkin? translated and narrated Dia by sebenarnya M begitu Media. kuat. Tidak. Bagaimana bisa kilin muncul di dunia ini? Anak ini, Hanli. Latar belakangnya sebenarnya apa? Huang Ziming. Keluarga Huang, kalian buat masalah di sini. Hampir menghancurkan transendensi Tuan Han. Setelah wabah ini, nanti aku bereskan semuanya. Tak satu pun dari kalian akan hidup. Huang Jimin, apakah kamu gila? Kau tidak ingin hidup, tapi kami semua ingin hidup. Ini adalah harapan kami. Kau telah menghancurkan semua harapan kami. Mati. Kalian semua harus mati di tanganku hari ini, penjaga Asura. Tangkap Huang Jimin. Sekarang, bawa dia ke gerbang Meridian dipenggal. Intinya, melampaui kesengsaraan untuk abadi, tidak memerlukan kotak iblis. Aku bisa dengan mudah melangkah ke alam abadi duniawi. Kakak Han, mengapa kamu melakukan ini? Ini sebelum kenaikan. Supaya kau tahu siapa yang setia dan hianat, dan untuk menghukum orang jahat. Setelah aku berhasil naik, aku akan menjadi dewa. Cukup angkat tangan, aku basmi wabah. Dia jelas hanya manusia. Bagaimana dia bisa menjalani kesengsaraan dan naik? Ya, kau tidak bisa hanya mengatakan hal seperti itu. Kau akan disambar petir. Kakak Han, hati-hati. Tersambar petir kan? Hanli, aku ingin melihatmu tidak mati sekarang. Kau lihat. Bahkan langit pun tidak tahan lagi. Itu akan menyambarmu sampai mati. Hari ini, Hanli, kau pasti mati. Dia baik-baik saja setelah semua itu. Ya ampun, Tuan Han menjalani kesengsaraan dan jadi ilahi. Bagaimana ini mungkin? Apa dia bahkan manusia? Orang macam apa dia? Dia adalah Paman. Sepertinya kita benar-benar memprovokasi sosok yang luar biasa. Huang Ziming. Orang-orang yang seharusnya mati sekarang adalah kau. Guru, aku salah. Murid ini buta dan gagal mengenali Gunung Tai. Tolong, guru, ampuni murid ini. Seorang guru untuk sehari, seorang ayah seumur hidup. Aku adalah paman dari pihak ayah Xiaoming. Berdasarkan hubungan, kita seharusnya menjadi kerabat terdekat. Mulai sekarang, Hanli, aku akan mengakui kau sebagai kakak. Kakak, tolong selamatkan adikmu. Baiklah. Aku bisa mengampunimu. Kakak Han, kamu sama sekali tidak boleh berhati lembut. Kamu sudah berhati lembut kepada Huang Ziming terlalu sering. Tapi setiap kali, dia akan mendapatkan kekuasaan. Dia mulai bersikap picik usai capai ambisinya. Orang picik seperti itu tidak pantas diselamatkan. Tepat sekali. Orang picik ini malah menghancurkan kotak ajaib itu. Baru saja, dia bahkan ingin semua orang di Yuncheng kita mati bersamanya. Orang seperti itu tidak bisa dipercaya. Tuan Han, tolong, hukum berat bajingan ini. Ya, Tuan Han, kami sangat dirugikan oleh orang-orang picik ini. Kau tidak bisa membiarkannya pergi. Kami mohon padamu, Tuan Han. Kami mohon padamu, Tuan Han. Jangan lepaskan Jangan lepaskan orang-orang picik dari keluarga Huang ini. orang-orang picik dari keluarga Huang ini. Lihat, semua orang tidak akan membiarkanmu pergi.
Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Cepat bunuh dia. Benar, ambil nyawa mereka. Bunuh mereka. Itu tidak cukup untuk memadamkan kebencian di hati kami. Kau pikir kau ini siapa? Orang baik. Beraninya kau tendang orang jatuh. Bajingan, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan dia. Tidak banyak. Aku hanya ingin hidup. Guang Zimi. Aku mengerti situasimu saat ini. Kau ingin hidupkan. Itu bisa dibicarakan. Pertama, lepaskan dia. Kenapa aku harus percaya padamu? Hanli, dia bahkan bukan manusia. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Baiklah, siapkan helikopter untukku. Dan kirim aku pergi. Guang Zimi, kau benar-benar tidak menunjukkan penyesalan. Aku hanyalah nyawa tak berharga sekarang. Kalau tidak, aku akan membuat Liu Yueyu menemaniku ke kuburan. Kalau tidak, siapkan helikopter untukku. Dan kirim aku pergi. Kau, kurasa kau mencari mati. Cukup omong kosong. Jika kau tidak menyiapkannya. Baiklah. Kalau begitu, seperti yang dia katakan, siapkan helikopter untuknya. Hanli, kau masih selangkah di belakang. Hei, bukankah biasanya kau begitu sombong? Ayolah, jika kau punya nyali, teruslah sombong. Guang Ximing, kau terus dorong dirimu ke kematian. Keluargamu dipaksa mati oleh dirimu sendiri. Sekarang, apakah kau masih akan memaksakan dirimu sendiri untuk mati? Hanli, aku memberitahumu, yang akan mati adalah kalian semua. Aku sudah menghubungi militer negara Elang Putih. Begitu aku pergi dari sini, aku rela menyerahkan harta keluarga Huang kepada negara Elang Putih sebagai imbalan agar negara Elang Putih menyerang Yuncheng. Kalian semua tamat. Sekarang, Yuncheng dilanda wabah dan benar-benar kelelahan. Ketika bangsa Elang Putih tiba, Yuncheng pasti akan jatuh. Kau harus tahu, bahkan abadi tidak bisa menahan bom nuklir. Guang Zimi, kau benar-benar berkolusi dengan musuh luar. Kau pantas mati 10.000 kali. Jadi kenapa? Bagaimanapun, aku sudah tertular wabah, dan aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Apa gunanya kekayaan itu bagiku? Lebih baik, biarkan seluruh Yuncheng terkubur bersamaku. Betapa memuaskannya itu. Kau bajingan tak tahu malu. Cukup omong kosong. Di mana helikopterku? Sudah sampai di sini. Di tanah datar 500 meter jauhnya. Kau sama sekali tidak boleh menyakitinya. Kau tidak bisa membiarkannya pergi. Jika kau membiarkannya pergi, apa yang akan terjadi pada Yuncheng? Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat. Apakah nyawa seluruh Yuncheng milikmu lebih berharga daripada Liu Yueyu di hati Tuan Hanu? Hateru. Helikopterku sudah tiba. Selamat tinggal. Semuanya. Begitukah? Kau tak akan keluar dari Yuncheng. Biarkan aku memberitahumu. Berhenti mempermainkanku. Jika kau berani menyentuhku, aku akan segera membunuh wanitamu. Tanpa menyentuhmu, aku masih bisa melumpuhkanmu. Kenapa kakiku lumpuh? Tanganku juga sakit. Hanli, beraninya kau bermain trik. Aku akan membunuh wanitamu. Seseorang, tangkap mereka. Kakiku. Sudah kubilang sejak lama, untuk berurusan denganmu, aku tidak perlu mengangkat jari. Kau akan membawa kehancuranmu sendiri. Hanli, TEDAK, Guru. Guru, lepaskan aku. Kalian berdua, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Jika aku membiarkanmu pergi hidup-hidup, maka aku akan mengecewakan diriku sendiri. Aku akan mengecewakan orang-orang Yuncheng. Hanli, apa sebenarnya yang kau lakukan padaku? Apakah kau masih ingat kotak iblis ekstrem yang kau hancurkan? Apa kau mengatakan, kau bilang kotak iblis ekstrem itu ada yang salah? Saat kotak iblis ekstrem retak berkeping, aku sekalian saja. Saat itu, penyakit yang kukumpulkan dari guru tua, memberikannya padamu. Sekarang, kalianlah yang benar-benar menyedihkan. Itu aku. Akulah yang bunuh diri. Menuai apa yang kau tabur. Aku membenci. Aku sudah tahu sejak awal, bahwa kau akan pergi dengan Beicheng. Tapi aku tidak menghentikanmu. Aku ingin kau, di depan semua orang, memenuhi sumpahmu. Sumpah apa? Apakah kau masih ingat kau pernah berkata, jika kau mengkhianatiku, kau akan menderita 5 sambaran petir. Jika suatu hari aku berani mengkhianati guru, maka biarkan aku disambar 5 petir dari The langit. film was Tidak, translated bukan, and jangan. narrated by M. Kau jangan Media. bunuh aku. Jangan bunuh aku. Sekarang kakimu lumpuh. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa lari. Tidak, jangan. Mereka yang jahat akan binasa sendiri. 5 sambaran petir yang kau minta, akan kuberikan padamu. Dan kau mendukung kejahatan, menuai apa yang kau tabur. Bagus. Bagus sekali. 2 orang tidak berguna yang merugikan Yuncheng itu.
akhirnya mati. Tuan Han, tolong bertindak untuk menghilangkan wabah. Tuan Han, tolong, Tuan Han, tolong bersihkan wabah. bersihkan wabah. Semudah membalikan telapak tangan. Sudah pulih. Wabah telah dihilangkan. Kami akhirnya selamat. Akhirnya pulih. Wabah telah lenyap. Kami selamat. Hanli, kau benar-benar luar biasa. Aku tahu. Aku sudah melakukan banyak hal yang salah. Tapi mulai sekarang, aku pasti akan berubah menjadi lebih baik. Mari kita bersama mulai sekarang. Baik. Kau tidak pantas menyentuhku. Enya, Hanli, aku benar-benar tahu aku salah. Tapi tolong jangan tinggalkan aku ya. Dia hanya anak angkat, orang kampungan dari pedesaan. Dan statusmu rendah. Aku adalah putri sakeluarga Liu. Statusku mulia. Hanya aku yang pantas untukmu. Status keabadianmu. sudah kubilang. Jangan tidak menghormati Yuyu lagi. Juga bersamaku. Kau tidak pantas. Ini? Apa ini? Bukankah wabah di seluruh kota sudah menghilang semua? Kenapa wabahku masih ada? Hanli, selamatkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon kau menyembuhkan wabahku. Tolong. Liu Ruyan, kita berdua. Ikatan terima kasih dan kebenaran kita tak lagi ada. 2 tahun terakhir ini, kau ambil untung dari kebaikanku. Dan kau telah menggunakan nama Yui Yui. Aku tidak membunuhmu, yang sudah merupakan kebaikan terbesar. Sulit sekali bagiku menyelamatkanmu. Tidak, kau tidak bisa meninggalkanku. Meskipun masa muda kita bohong, kasih sayangku selama 3 tahun terakhir ini. Kasih sayang kau ngomong apa? Orang sepertimu, binatang yang tidak adil dan tidak manusiawi. Kau tak layak bicara soal kasih sayang dan kebenaran. Tapi, kita punya pertunangan pernikahan. Bukankah kau sendiri yang merobeknya? Sekarang, dia adalah pengantinku. Bagus. Bagus sekali. Bagus sekali. Selamat, Tuan Han. Kau akhirnya memenangkan sang jelita. Keluarga Liku bersedia mempersembahkan kartu emas 10 miliar sebagai hadiah ucapan selamat. Dan keluarga Shangku, 1000 villa di tepi sungai itu. Juga untuk ucapan selamat dan terima kasih. Mengucapkan selamat pada Tuan Han. Bagus. Kendaraan eksklusif Tuan Kotaku juga akan diberikan kepada Tuan Han. Tolong terima, Tuan Han, Aula Asuraku. Dengan 1 juta prajurit, mulai sekarang, kau akan menjadi wakil ketua Aula. Kali ini, kau tidak bisa melarikan diri. Bagus. Bagus. Tidak. Ini semua milikku. Selamat. Selamat, Kakak Han. Apakah semua ini nyata? Apakah aku sungguh tidak bermimpi? Ya, semuanya nyata. Aku akhirnya menikah denganmu, Kakak Han. Kamu tidak tahu, aku selalu menyukaimu. Hari ini akhirnya tiba. Aku akhirnya menikah denganmu. Bagus. Bagus. Selamat. Selamat. Semuanya, mari kita pergi bersama untuk menghadiri Tuan Hans dan perjamuan pernikahan Nona Liu. Mari kita minum arak pernikahan. The film was translated Waktunya minum arak and pernikahan. narrated Ayo by pergi. M Media. Aku membencimu.